Oke guys, kali ini gue mau sharing dan ini ada hubungannya sama dinamika ya. Dinamika di sekitar kita, dimana teknisi itu sudah dari dulu rumornya ya, saya katakan rumornya itu minus gitu loh. Maksudnya dipandang orang awam itu minus. Kenapa? Sedikit-sedikit saya agak merasakan ya, jangan-jangan karena ini, jadi ini bisa dikatakan adalah sebuah asumsi, tapi mungkin mendekati benar ya. Pernah nggak dengar istilah itu sebelah sono nggak jujur, ini sebelah sini nggak jujur, kemarin bilang biayanya sekian, kenyataannya sekian. Saya makin kesini malah makin mikir itu tidak betul ya, nggak benar. Maksudnya omongan seperti itu nggak benar. Yang satu dikarenakan mungkin user datang ke counter A atau ke teknisi A dan kasus yang ditangani itu di luar pengalaman atau katakanlah masih belajar, sehingga menvonisnya itu berdasarkan kira-kira atau sebagai lego, itulah lega-lega apa sih bahasanya, biar konsumennya itu ada jawaban, jadi lega gitu kan. Itu satu ya. Akhirnya karena konsumen itu kalau sudah datang ke teknisi itu semuanya percaya, apa yang kita omongkan percaya. Nah, setelah baik deal atau tidaknya dikerjakan, itu kan menjadi patokan bagi user, katakanlah bermasalah di sebagai contoh dengan estimasi biaya 100.000 lah, anggap aja ya, kerusakannya saya nggak nyebutkan karena agak terlalu rumit. Anggap saja estimasinya kerusakan 100.000 biayanya. Karena di awal saya bilang yang ngerjakan ini jam terbangnya kurang, jadi meleset gitu, sehingga mengakibatkan biayanya menjadi bengkak gitu ya. Yang jadi masalah kan gitu kan, kalau biaya bengkak dipermasalahkan, dibikin rame gitu kan sama user. Tapi kalau biayanya turun, anteng-anteng baik ya kan. Nah, akhirnya dipermasalahkan karena biaya kok bengkak gitu kan. Karena apa? Yang pertama jam terbangnya kurang, terus akhirnya mengestimasikan biayanya juga nggak kalau akurat sih nggak mungkin ya, tapi yang pasti jangan terlalu jauh loncatnya. Misal estimasi pertama 100 kok jadi 300, itu kan terlalu jauh. Kalau estimasi 100 kok naik jadi ya katakanlah 150, mungkin masih agak gimana, maksudnya nggak terlalu lah, tapi bagi sebagian orang juga bermasalah. Kemarin katanya 100 kok jadi 150, ada juga ya, tinggal tergantung orang. Itu dari segi kita sebagai teknisi. Tapi ya, yang sering terjadi ini fatal ya. Yang sering terjadi itu, saya geleng-geleng dulu. Yang sering terjadi itu datang sudah menanyakan biayanya berapa. Ya, Mas, HP saya mati. Kira-kira kalau servis berapa ya? Matinya kenapa, kronologinya kenapa, rusaknya apa, sudah nanyain biaya. Iya kan? Dan HP-nya nggak mau dieksekusi sebelum tahu biayanya. Sering begitu pasti, gue yakin. Jangan dulu Mas, saya nggak punya budget biaya, takutnya mahal. Sering banget gitu ya. Jadi itu juga menjadi pendorong
menjadi faktor bagi seperti saya yang masih belajar gitu, bisa jadi meleset kalau mau vonis karena belum apa-apa sudah ditanyain soal biaya. Paling tidak kita kan harus menanyakan kronologinya, kenapa, kalau mati juga sudah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan gitu. Itu kan bisa menjadi tolak ukur rusaknya di bagian apa, kronologi, terus mati berapa lama gitu kan. Yang rusak bagian apa aja itu bisa kita kumpulkan sebagai data kita nanti pada saat melakukan pengecekan punya patokan gitu ya. Terus setelah itu andai kata pun user menyerahkan HP-nya tanpa mengetahui biaya dulu, itu juga kita harus mengecek komponen-komponen atau IC yang terkait dengan permasalahan atau kerusakan di HP itu. Yang namanya komponen ya, satu blok saja itu ada puluhan komponen. Mana yang bermasalah kita harus nyari dulu. Apalagi kalau komponen yang area katakanlah sinyal ya, RF area, di situ ada rata-rata 3 IC besar dan beberapa pendukung kayak VPA APT itu kan bukan area sinyal tapi dia sebagai pendukung ya. IC QAT itu loh, QAT 4101 itu berapa lupa gua. Itu bukan area sinyal tapi menjadi supply IC cas ya, pengecasan, menjadi supply power boot, sinyal. Itu saja harus melakukan pengukuran yang matang. Jadi kalau ada yang datang menanyakan biayanya berapa terus memaksa, kalau saya nggak bisa kalau saya nggak bisa menerima servis yang seperti ini, belum apa-apa tanyakan biaya. Takutnya nanti kalau saya menyebutkan nominal sekian, walaupun keseringan kalau saya menyebutkan nominal itu hanya sebagai estimasi awal. Saya sering banget estimasi awal begini ya, kalau ternyata step ini nggak selesai berarti step kedua. Itu sudah saya jelaskan selalu, tapi tetap saja masih ada yang miss. Lah kemarin katanya segini, dia nggak mengunci yang kedua, yaitu andai kata step 1 gagal, yang diingat cuma nominalnya aja, akan tetapinya tidak diingat-ingat. Itu sering banget. Jadi tentang dinamika di sana-sana ya, rumornya yang katanya ada yang mengatakan banyak yang gak jujur. Bukan gak jujur ya, makin kesini saya makin sedikit ngerti lah, bukan gak jujur, tapi faktor dorongan dari user yang belum apa-apa sudah nanyakan biaya. Bagi sebagian, bukan sebagian lah, kayak saya aja lah, kadangkala mau beli rokok aja nggak punya gitu kan, datang pelanggan satu nih, aduh alhamdulillah ada kemungkinan bisa ngerokok nih kalau down gitu kan. Akhirnya gimana caranya biar nggak lari gitu kan. Yaudah dia nanya apa akhirnya yaudah kerjakan aja gitu ya. Tapi dengan catatan ya seperti tadi SOP-nya, andai kata step 1 gagal, maka step 2 gagal, maka ya seterusnya sampai pada kesimpulan terakhir. Kalau saya gitu ya, saling, kalau hanya melihat dari satu perspektif nggak bisa. Kalau hanya melihat dari satu perspektif nggak bisa dalam kasus dinamika ini ya, yang dimana
rumornya seperti itu. Oke, poinnya adalah ada faktor paksaan, paksaan tuntutan. Karena saya rasa di mana aja lah, saya pikir di mana aja orang, saya selama ini sudah bertahun-tahun nyervis juga selalu saja pertanyaannya begitu, belum apa-apa sudah nanya biaya berapa. Kemungkinan besar di sana-sana juga sama. Oke, gitu aja. Thank you.